Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 25 Agustus 2020. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 2, ayat 1-3a, dilanjutkan dengan ayat 13b sampai 17. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai 26. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah jangan munafik. Banyak orang rusak nama baiknya karena bersikap munafik. Dalam beragama, seseorang disebut munafik bila ia berpura-pura setia atau percaya pada Tuhan dan ajarannya, tetapi sebenarnya di dalam hatinya tidak. Secara sembunyi-sembunyi, yang bersangkutan mengingkari apa yang dia katakan atau percayai. Artinya, meskipun dia berusaha terlihat suci dan tanpa cacat di hadapan orang lain,
tetapi perilakunya sebenarnya bertolak belakang dengan ajaran agamanya. Mungkin kita bisa katakan bahwa hidup beragama seorang munafik tak lebih dari sebuah sandiwara. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar kata-kata keras dari Yesus melawan kemunafikan, yaitu, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Celakalah kalian, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan." Yesus nampaknya geram dengan kemunafikan dalam wujud sandiwara hidup beragama. Dia pun menunjukkan bagaimana seharusnya kita beragama, yaitu perilaku dan ritual keagamaan kita harus selaras dengan keadilan, belas kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak ingin hidup beragama kita menjadi sandiwara ritual saja. Kemunafikan pasti tidaklah luput dari mata Allah. Karena itu, seperti kata Rasul Paulus dalam bacaan pada hari ini, marilah kita berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang telah kita terima, yaitu kita jadikan keadilan, belas kasih dan kesetiaan kepada Tuhan sebagai jiwa dari perilaku agama kita. Dalam cara ini, kita dapat menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan berkat bagi sesama. Dalam cara ini, kita dapat menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan berkat bagi sesama. Semoga demikian. Amin.